sebetulnya bukan pencitraan, itu SOP, suatu keharusan. Kalau karyawannya udah bandel, nggak taat, atau suka-suka dia, ya pasti perusahaan itu pasti bakal. Kembali lagi di channel Mister Puisi. Nah, nggak jauh-jauh dari sebelum-sebelumnya, kita bakal berbincang-bincang dan membahas topik-topik yang menarik nih dan dapat dinikmati oleh para pendengar di rumah. Oke, jadi pembahasan kita kali ini itu adalah belajar membangun citra perusahaan bagi pemula. Nah, kalau soal perusahaan, soal pembangunan usaha nih, tentunya kita harus bertanya dengan orang yang sudah berpengalaman di bidang usaha. Siapa lagi kalau bukan Mister Puisi? Wah, tepuk tangan. Kali ini kita penuh dengan tepuk tangan ya, Mister Puisi. Apa tujuannya penuh dengan tepuk Tujuannya biar kita selalu tersenyum. Oke, biar selalu semangat ya, dari awal sampai akhir podcast tetap semangat gitu. Nah, Mister Puisi, tapi kita kan belajar membangun sebuah citra perusahaan nih bagi para pemula. Sebagai seorang pengusaha, gimana sih cara Mister Puisi membangun sebuah citra perusahaan di perusahaan Mister Puisi? Jadi membangun citra perusahaan itu sangat penting. Iya, kenapa itu? Kalau pencitraan itu beda. Oke, beda. Pencitraan. Pencitraan itu biasanya terhadap diri kita sendiri. Dibuat-buat pencitraan itu dibuat-buat. Tetapi untuk apa namanya citra terhadap perusahaan, bagaimana kita membangun pencitraan terhadap perusahaan itu sangat penting. Oke. Karena apa? Membuat perusahaan, tidak usah membuat perusahaan, membuat restoran pun kita perlu citra yang baik. Iya. Contohnya begini, atau membuat toko fotokopi, ya kan? Nah, apapun yang namanya usaha memang perlu citra yang baik. Nah, contohnya begini. Suatu saat apa namanya ada sebuah toko fotokopi yang begitu laris karena apa? Dia suka membuat promosi fotokopi termurah di Pulau Bali misalnya. Gitu. Foto termurah, kualitas terjamin, malah dia bilang bisa ngutang. Waduh, rame sekali nih. Wah, pencitraan di bidang promosi udah luar biasa. Tetapi dia lupa, pencitraan bukan hanya itu saja. Pencitraan sebuah perusahaan itu harus benar-benar sifatnya menyeluruh. Dia lupa kalau dia taruh tukang parkir, preman yang tukang palak. Nah, setiap orang ke sana dipalak, ya kan? Setiap orang ke sana dipalak. Semenjak tadinya kan penuh, karena tukang parkirnya yang bagus, yang tidak pernah malak apa adanya, malah tukang parkir pertama dia bilang udah nggak usah Pak, nggak usah dibayar, udah dibantu, penuh. Kemudian fotokopinya murah dan penuh. Pas itu berhenti tukang parkir yang baik, dia cari sembarangan tukang parkir, preman, tukang palak. Semenjak tukang parkir, tukang palak inilah fotokopinya kosong, sepi. Nah, itulah makanya untuk membangun citra daripada perusahaan kita, kita bukan hanya membuat iklan yang besar-besaran, kita tidak membuat apa yang kita jual baik, kemudian yang penting juga dari tukang parkirnya. Itu poin penting. Nah, tukang parkirnya, sampai itu juga tempat parkirnya harus cukup. Ya. Gitu loh. Kita ambil contoh lah kembali sebuah tempat fotokopi nih, yang kalau pelayanannya kan beda-beda, ada yang pelayannya bagus, ada juga yang pelayannya cuek. Pasti kita lebih milih yang ramah kan. Tetapi ketika kita masuk ke sana, bedanya di depan itu ada tukang parkir dan ada tidak gitu. Dan bedanya kalau kita datang ke sana tiga kali dimintain parkir. Jadi lebih banyak bayar parkir dibandingkan bayar fotokopi. Nah, itu lain lagi usaha restoran. Nah, kalau misalnya sebuah restoran, wah
penampilan udah bagus, baju seragam, wah seragam, udah semua bersih, restoran bersih. Setiap datang tamu, nggak ada yang senyum. Iya, cuma ditanya pesen apa gitu. Pesen apa? Kemudian kadang-kadang cuek lagi. Iya. Cuma dikasih menu nulis sendiri ya, wah kasir sendiri. Ya kemudian walaupun makanan enak, tapi makannya bisa 1 jam baru keluar. Nah dari citra daripada restoran itu pasti kurang baik. Kurang baik. Nah bagaimana cara membangun citra restoran yang dikelola ini baik? Maka kita harus membuat training yang rutin. Setiap orang datang kita harus ramah dan selalu tersenyum. Nah itu di perhotelan juga sama. Jadi misalnya ada tamu, namanya Mr. Brown dari Inggris. Kemudian tamu itu lewat turun, ada staff kita nggak bilang good morning juga nggak, cuman please nggak. Nah, tamu itu akan mempunyai pikiran yang sangat buruk. Iya, terhadap citra hotel ini kurang baik. Ya, coba kalau setiap orang yang menginap di hotel kita, setiap karyawan yang ada saat itu mengetahui namanya dia. Misalnya pas dia lewat, good morning Mr. Brown. Itu orang, wih dia kok tahu nama gue ya. Nah, berarti perhatian karyawan terhadap tamu sangat luar biasa. Inilah membuat citra daripada hotel itu akan bagus. Iya, benar. Gitu. Karena servis yang utama ya. Kalau sudah servisnya jelek, otomatis kita kan kayak, aduh ini apa sih pelayanannya apa sih? Jadi rating hotelnya juga bakalan turun. Ya. Kayak gitu. Makanya apa namanya, terutama di bidang perhotelan itu sebetulnya bukan pencitraan, itu SOP, suatu keharusan. Iya, benar. Makanya kita membuat hotel itu yang terbaik adalah sistem butler. Dia semuanya bisa melayani apa saja. Sampai kita juga buat suatu sistem, misalnya kan sering mati lampu. Semua orang, entah reception, entah perempuan, laki, siapapun harus bisa menghidupkan diesel dan harus bisa mematikan diesel. Nah, coba kita tidak membuat SOP seperti ini. Tiba-tiba diesel mati. Yang ada cewek-cewek. Yang ada cewek-cewek semua, itu gelagapan. Telepon lagi 1 jam orang tidur, besok hotel itu pasti kosong. Iya. Citra dari hotel itu pasti tidak baik. Iya, benar. Itu loh. Nah, seperti gini, ini contoh, ini contoh bagus. Kemarin seminggu yang lalu di hotel saya ada orang yang jatuh, ya, berjatuh ke lewat pagar. Nah, kalau kita berdebat dengan mereka, kenapa lu jatuh? Pasti lewat dorong-dorongan ya. Ini ya, pasti debat rame-rame, pasti akan citra kita akan buruk ternyata. Iya, benar. Kita baik-baik saja, apa yang kita bisa bantu sesuai dengan kemampuan daripada hotel. Nah, akhirnya kita baik-baik aja. Mereka bawa ke rumah sakit, habisnya hampir $100.000, ya kan? Tapi kita akan baik-baik aja. Aduh, ini kan bukan kesalahan hotel, benar. kesalahan Anda. Kenapa Anda main dorong-dorongan di hotel saya sehingga menjatuh ke selokan? Akhirnya dia tuh sakit, tulang ekornya patah. Nah, tetapi kita dengan bukan pencitraan, dengan rasa hormat, dengan rasa hormat dengan tamu, kita harus layani 24 jam. Iya, benar. Kita antar ke rumah sakit, kita care dengan dia, kita SMS, GM kita juga nengok tiap hari, sehingga terjadi win-win solution. Ya udah, berapa habisnya? Sekian, udah bagi 2, selesai kan? Nah, itu. Sehingga mudah-mudahan minggu ini udah selesai. Nah, kalau kita terjadi, kita mampu membayari orang yang kita tidak salah, kita membantu orang yang salah, maka citra dari hotel kita akan mendunia, akan baik. Dia akan ngomong dari mulut-mulut, saya bercanda-bercanda jatuh di hotel itu, malah asuransi kita dapat, dia dibayarin lagi sebagian. Waduh, udah lu tidur di hotel itu aja. Itu. Benar. Itu. Jadi membangun citra perusahaan juga dari mulut ke mulut. Nggak gampang. Nggak gampang. Kalau kita mau uang-uang aja, masuk uang, orang jatuh sakit kita nggak care, sudah selesai. Dia gitu nggak bisa. Ya. Jadi itulah makanya kebaikan sebuah manajemen, sebuah
apa namanya cerminan dari pemiliknya, gitu loh, ya. Yang namanya kita bekerja di bidang pelayanan ya, maksudnya di bidang servis itu kan benar-benar ya harus ini banget, harus apa namanya konsisten banget servisinnya gitu. Nah, Mr. Puisi, gimana nih tips bagi pengusaha pemula dalam membangun citra perusahaan? Ya itulah pemula itu harus kita tahu dulu passionnya itu apa sih orang ini. Nah, kalau kamu sukanya memasak, terus kamu bikin jual handphone, ya nggak masuk. Ya nggak bisa. Gitu. Ya kan? Nah, kalau kita apa kesukaan kita, berapa modal yang kita punya, sesuaikan dengan itu. Tapi kita harus konsisten, terus menjalankan apapun yang terjadi, jangan putus asa. Terus suatu saat pasti sampai di ujung, gitu loh. Gitu. Nah, kalau berbicara membangun citra perusahaan nih Mr. Puisi, ada nggak sih faktor-faktor yang membuat kesulitan dalam menciptakan karena kan kita lihat membangun citra itu kan sudah sulit nih, tapi mungkin ada faktor yang mempermudah dan ada yang mempersulit. Kalau yang mempersulit itu apa dan yang mempermudah itu apa? Nah, sebetulnya yang sangat penting adalah bagaimana karyawan sebuah perusahaan. Oke, oh berarti faktornya itu dari karyawannya. Kalau karyawannya udah bandel, nggak taat, atau suka-suka dia, ya pasti perusahaan itu pasti bangkrut. Oke. Nah, makanya kita harus konsisten juga mendidik karyawan yang baik, konsisten bahwa kita juga memperhatikan karyawan selayaknya karyawan itu juga memperhatikan perusahaannya. Nah, kalau misalnya makanya perlu orang HRD ya yang baik. Dan sekarang untuk mencari karyawan jangan sembarangan, asal cantik terima, atau misalnya asal ramah terima. Kita nggak tahu kemampuannya seperti apa. Makanya kita harus belajar bagaimana mencari karyawan yang baik. Nah, sekarang juga udah ada satu alat kita bisa mendeteksi orang ini baik apa tidak. Nah, kita suatu alat nanti saya informasikan alatnya. Kita membuat pertanyaan kepada calon. Kita masukkan ketik dalam alat ini, dan dia akan jawab sendiri. Oh, nah ini hobinya ini, jangan ditaruh di bagian ini, dia suka bagian ini. Oke, good. Nah, itu. Makanya sekarang teknologi sekarang sangat menunjang untuk membuat perusahaan itu sehat dan baik gitu. Iya, tepuk tangan dulu. Berarti kalau untuk yang memperhambat itu yang pastinya ada yang pertama karyawan sih. Karena sebuah citra perusahaan, yang namanya sebuah perusahaan, apalagi kita melayani orang, itu pasti karyawannya itu penting, harus ramah, terus harus tahu. Jangan sampai nih kalau punya perusahaan, terus karyawannya ditanya, Mbak ini saya mau ke toilet, toiletnya di mana? Nggak tahu, itu kan udah bahaya banget kalau kayak gitu. Ya, terutama di bidang perhotelan. Iya. Debu pun tidak boleh ada. Iya, benar. Itu kan. Nah, kalau misalnya karyawan malas, dia mencontohkan di rumahnya sendiri. Dia ada debu atau WC-nya kotor dikit. Bukan masalah biarin aja. Dia udah biasa di rumahnya kotor. Aduh, pernah nggak lihat gitu. Nah, makanya kita harus membuat pengawasan, membuat SOP yang ketat, sehingga benar-benar orang masuk ke kamar hotel kita udah wangi, bersih gitu loh, nyaman gitu loh. Nah, kalau kita cuek, cuma mau duitnya aja, dapat penjualan sekian, maintenance nggak usah, ya percayalah sebentar lagi bangkrut. Gitu ya, benar. Nah, kalau yang mempermudah nih Mr. Puisi dalam membangun citra perusahaan tuh apa? Yang paling mudah kita capai gitu? Jadi tata tertib di perusahaan itu harus dijalankan yang baik. Harus bisa membuat satu peraturan yang yang SOP yang tidak juga terlalu keras, tetapi tidak juga terlalu lunak. Tetapi semua harus menjalankan peraturan perusahaan dengan baik sehingga perusahaan itu maju, kita maju bersama. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, dari kita ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada, kayak udah cukup ya. Loh, kalau penting sekali, coba kan usahanya salon. Iya. Nah, pada saat orang datang ke salon, tiba-tiba
klosetnya jorok, wastafelnya udah jorok. Berjamur-jamur. Jangan besok kita nggak mau ke sana. Iya. Coba pas kita ke salon ada bau aromaterapi, ada musik, kemudian bersih, kemudian yang jaga juga cantik-cantik. Wah, pasti salonnya akan sukses. Gitu. Gitu loh. Itu tip-tipnya ya. Tips-tipsnya ya. Nah, oke, cukup. Oke, dari Mr. Puisi, ada nggak pesan yang ingin disampaikan bagi para pengusaha awal atau pengusaha muda yang ingin memulai usahanya sehingga usahanya itu dapat sukses ke depannya? Kita harus membangun citra mulai dari diri kita sendiri. Oke. Kemudian citra harus baik juga dalam perusahaan kita. Kalau kedua citra yang kita bangun ini baik, percayalah orang akan percaya dengan kita. Gitu. Oke. Nah, teman-teman, jadi kita udah berbincang-bincang bersama Mr. Puisi. Kita juga udah mendapat beberapa tips dan trik gitu untuk membangun citra sebuah perusahaan, apalagi bagi para pemula yang ingin membangun usaha. Nah, sekian dulu berbincang-bincang kita hari ini. Kita bakal kembali lagi nanti dengan topik-topik yang lebih menarik lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mr. Puisi. Saya Sri Anyani dan ada Cika, ada juga Mr. Puisi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Tepuk tangan, tepuk tangan.